Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bihi wa anwarihi fid dharain amin. Min tamamin ni'mati alaika ayyarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Jadi hikmah yang hendak kita baca kali ini adalah hikmah, kalau di Syekh Ramadan Al-Buti itu hikmah aforisma ke-220. Jadi hikmah ini mau memaparkan, menjelaskan tentang kesempurnaan nikmat atau nikmat yang paripurna. Jadi menurut Syekh Ibnu Athaillah, min tamamin nikmati alaika, jadi yang disebut dengan sebagian nikmat yang sempurna yang Allah anugerahkan kepadamu, ayarzukoka ma yakfika, adalah anugerah yang engkau merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Wa yamna'aka ma yutrika, dan anugerah Allah itu, sesuatu yang Allah anugerahkan itu justru menyelamatkanmu dari hal-hal yang berlebihan. Jadi secara sederhana ada dua nih anugerah pemberian Allah itu. Kenapa disebut nikmat yang sempurna? Ketika Allah ngasih HP, Anda itu nggak hidup dalam HP. Maksudnya tetap anugerah itu, HP itu tetap anugerah, cuman kita tetap bisa membagi waktu untuk yang lain. Kalau list kan hidup dalam HP, masukkan list ya. Nah, itu yang disebut wayamna'aka mayutrika, justru tidak terhalang, berlebihan, melampaui batas. Rasa cukup ini kan ya sederhana sebenarnya. Hidup ini kan cukup itu, yang penting kita hidup. Nah, untuk hidup itu kan sederhana, cukup makan. Nah, makan ini yang kita butuhkan dalam sehari itu 2 atau 3 kali. Sebenarnya anugerah Allah itu sudah sangat cukup, kita itu dikasih beras dan ikan di parit itu. Itu sudah sangat cukup. Jadi kita itu sebenarnya untuk hidup nggak perlu HP, nggak perlu jam tangan, nggak perlu songko itu ya. Perlu baju nih. Ya perlu telanjang nanti kalau nggak pakai baju itu. Kalau ngomong cukup itu ya. Nah, seolah-olah hikmah ini kan mau melarang kita untuk, loh gimana nih kalau kaya? Apakah hikmah ini kemudian melarang kita kaya? Hidup misalnya dengan cara yang zuhud, yang sederhana, yang apa adanya itu. Baik, kita paparkan nanti itu. Ini kan bahaya untuk orang yang kaya. Soalnya salah satu harapan saya itu pengen jadi orang kaya. Karena kayaknya ilmu nggak bisa dijual di sini gitu ya. Hanya ya sudahlah cari uang gitu. Kemarin, sekarang enggak lah berubah. Baik, mintama min nikmati alaika yarzukoka ma yakfika. Jadi yang disebut nikmat yang paripurna itu adalah yang engkau cukup dengan yang Allah anugerahkan. Min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Enggak kurang, enggak lebih. Ya udah cukupnya saja. Ya cukup itu kan kalau kita di zaman sekarang ini ya, kalau misalnya sekolah ya sudah punya buku, punya seragam, punya pulpen, ya punya sepeda motor itu ya, karena kalau jalan capek nanti. Itu zaman sekarang. Kalau dulu kan orang jalan kaki sekolah itu. Jadi enggak pas saja yang Allah kasih nih misalnya, maka itu disebut sudah minta mamin nikmat. Jadi enggak ngeluh, enggak merasa kurang, enggak punya harapan banyak itu ya. Cukup dengan itu, maka itu disebut dengan nikmat yang sempurna. Kemudian yang kedua ya wayamna'aka ma yutrika. Kemudian apa yang Allah anugerahkan itu menghalangimu untuk melakukan kecerobohan atau berlebihan, bertindak berlebihan. Maksudnya bertindak berlebihan itu apa? Yaitu ayyuki aka fituya. Yaitu engkau terjerumus dalam hal-hal yang berlebihan atau hal-hal yang merusak. Kadang orang ini biasanya rusak, kehidupannya itu buruk ketika dia itu dikasih ini anugerah yang berlebihan.
Holis ini mungkin dikasih HP, berlebihannya sudah kayak coba dikasih pesawat dia. Ada rumah orang itu. Jadi setiap rumah itu dijadikan lepas landas kena holis. Itu rusak semua kan. Makanya untungnya holis itu nggak dikasih anugerah yang sebanyak itu berupa pesawat misalnya. Tabrak kaki. Nah, merasa cukup dengan yang Allah anugerahkan, kemudian tidak berlebihan dengan itu, maka itu disebut mintama minni. Nah, biasanya wahua kasrotul mal, biasanya banyak harta itu. Kalau fasilitas banyak, kadang kita itu malas. Makanya orang beribadah biasanya senang ibadah itu kalau dalam keadaan dia berkekurangan. Jadi kalau dia, jadi biasanya lebih banyak doanya orang miskin timbang doanya orang kaya. Karena orang kaya doa nggak doanya itu punya uang itu. Kalau misalnya orang yang nggak begitu punya doanya kan banyak itu, kerjanya yang sedikit biasanya. Cuman kan itu biasanya. Jadi nggak setiap orang kaya itu buruk. Demikian juga nggak setiap orang yang uangnya nggak begitu banyak, kemudian doanya banyak. Ada yang nggak berdoa sama sekali. Ini berdasarkan firman Allah, Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi kalla, ingatlah innal insana la yatgha. Jadi manusia sejatinya itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, lalu manusia, wataknya manusia itu ketika dia dikasih banyak hal, lalu bisa melampaui batas, seenaknya saja, lalu melihat dirinya itu seolah-olah nggak butuh apa-apa. Nggak butuh tetangga, nggak butuh teman itu ya. Kadang bilang nggak butuh Allah itu. Salah satunya Fir'aun itu. Makanya kalau ada yang nggak butuh Tuhan, ya hidup seenaknya saja dunia ini, lupa dengan pencipta, ya berarti itu keturunannya Fir'aun itu. Wa fil hadis ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Jadi apa yang sedikit dan ia cukup, jadi dengan hal yang sedikit kemudian ia merasa cukup, itu khairun mimma kasura wa alha. Itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi itu melalaikan. Kata Nabi itu. Jadi hadis Nabi ini jadi lebih baik kata Nabi itu kita itu punya sedikit hal tapi merasa cukup dengan hal itu daripada kita banyak lalu lalai kepada Tuhan. Lupa itu ya. Wa amma mana qaso anil kifayati faqad yakunu ma'ahu istiwalu anil ta'atir rabbi. Wa amma mana qaso, adapun apa yang kurang dari kecukupan, apa yang enak ini. Ya kurang cukup lah itu. Standar kecukupan. Jadi standar kecukupan yang kurang fakot ya kuno, maka terkadang mau istighulun, kadang ia sibuk antoati robi, lebih banyak toatnya. Jadi kata Imam Asyarqawi, orang yang apa ya, yang terbatas dikasih anugerah, cuman orang itu merasa tidak cukup. Terkadang dia itu kata beliau, dia lebih sibuk untuk taat. Jadi secara gampang ketaatannya itu justru didorong karena rasa kurang cukupnya. Makanya kata beliau, falaisa zalika min tamamin nikmah. Maka hal yang demikian itu bukan nikmat yang sempurna. Sekalipun dia orang yang tak punya, doanya banyak, tapi kalau dorongannya itu dikarenakan dia merasa kurang cukup dengan anugerah Allah, maka itu kata beliau tidak dimaksud dengan minta mamin. Walama kana zalika huwal munasibu li halil murid shadiq. Nah, ketika hal yang demikian itu sesuai dengan kondisi murid penempuh jalan spiritual yang sodik ini yang sejati, maksudnya dia itu memang murid yang jujur, yang betul-betul inilah berjalan ya mengembara untuk Allah itu. Lam yakul maka tidak akan mengatakan siapa musonib wa yamna'aka mayutrika. Jadi kalau misalnya ini apa ditujukan oleh Sayyidina kata Imam Syarqawi ini untuk orang-orang yang murid yang itu betul-betul murid memang mengembara apa memang ya betul-betul inilah betul-betul orang yang berjalan mencari Tuhan ya murid yang sejati. Jadi wayamnaka mayatrika teks wayamnaka mayatrika ini nggak perlu
disebutkan, nggak perlu ditulis, kata beliau yang kedua. Kenapa demikian? Karena murid sodik atau murid yang sejati itu dia nggak peduli apapun. Jadi apa yang diberikan Allah itu ya tetap, entah dia tidak akan pernah merasa kurang ataupun merasa minta dilebihkan. Sehingga nggak perlu kemudian wayamnaka, kata beliau itu. Hal-hal yang melampaui batas. Au yuqallil rizquka an kifayatik, atau Allah mengurangi rizki itu Allah kurangi kepadanya itu, kepadamu maksudnya. Jadi teks ini nggak perlu, kata beliau. Jadi kalau kita ambil contoh, karena seolah-olah apa ya, kasratul amal, kasratul mal. Jadi banyaknya harta itu kan kita identifikasi ini adalah bagian dari orang-orang kaya. Sebenarnya pada masa sahabat Nabi, paman Nabi siapa, Sayyidina Abbas itu termasuk orang yang kaya juga. Beliau pengelola air Zam-Zam ya. Atau Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau itu konon katanya di masa Nabi itu punya ribuan unta, ribuan kambing. Dan bahkan ketika beliau meninggal, beliau itu punya emas yang bisa dibagikan. Dan emasnya itu saking banyaknya itu, beratnya itu kalau misalnya mau dihancurkan menggunakan kapak. Itu saking banyaknya emasnya beliau. Kemudian ada juga siapa, Utsman bin Affan, sahabat Nabi itu. Jadi ketika perang Tabuk, konon katanya beliau itu menyumbangkan 1000 dirham itu. Kemudian beliau juga mensedekahkan 950 unta dan 50 kuda, saking kayanya. Kemudian beliau juga punya kebun, properti juga. Beliau jual tanah, jual apartemen itulah kalau sekarang gitu. Jadi secara sederhana, kaya itu nggak jadi masalah, asalkan dua tadi itu ya. Jadi itu dianggap anugerah dari Allah, cukup. Kemudian sekalipun kaya, mereka ini kan, kayanya para sahabat ini mereka kaya, punya banyak harta, cuman mereka itu tetap dermawan. Jadi yang terpenting sedikit ataupun banyak itu rasa cukup. Makanya yang perlu diantisipasi itu bagaimana kemudian memanajemen rasa cukup itu. Karena memang watak manusia ini kan watak yang banyak kurangnya. Mas Sahli ini kan kurangnya banyak. HP yang biasa, yang kemarin itu karena beliau hartawan gitu ya. Karena bosen ganti HP lagi gitu ya. Iya, gonta-ganti kalau Mas Sahli. Ya itu kalau misalnya punya banyak fasilitas, punya banyak uang. Kalau punya banyak uang itu kan apa-apa mau dibeli gatel tangan itu kalau udah punya uang itu ya. Nah, salah satu yang bisa kita contoh itu para sahabat ini. Jadi beliau tetap dengan sifat kesederhanaannya, kemudian dengan kekayaannya, itu bagaimana kemudian itu dimanfaatkan atau berfungsi untuk lebih-lebih untuk banyak orang gitu ya. Ya percuma kita punya banyak harta, punya kekayaan, tapi tetangga yang kelaparan kita lupa itu. Kemudian pendidikan yang buruk itu nggak dibantu misalnya. Jadi kaya itu tetap lebih baik. Jadi kalau kata Nabi qalla wa kafa khairum mimma kasura walaha, sebenarnya banyak harta itu lebih baik daripada banyak harta kemudian dia merasa cukup atau dermawan lah secara gampang, harta itu diberlakukan sebaik-baiknya secara gampang sesuai dengan agama lah, sesuai dengan syariat, itu lebih baik daripada yang qalla wa kafa. Jadi hartanya sedikit dia merasa cukup itu lebih baik jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu baik kalau dia dermawan, ya hartanya disisihkan untuk mereka-mereka yang berhak itu ya. Karena ini perbandingannya dengan banyak harta, tapi dia lupa dengan Allah, maka yang nggak banyak harta itu dianggap lebih baik. Kenapa? Karena yang nggak banyak harta itu merasa cukup dengan hal itu, nggak ngeluh gitu ya. Makanya kata Nabi itu laisal ghina an kasratil arad. Jadi yang disebut kaya itu bukan kaya harta benda, banyaknya harta benda itu, tapi walakin ghina rinan nafas itu. Jadi yang disebut kaya kata beliau itu rinan nafas. Jadi kaya jiwa. Jiwa itu apa sih? Tenang. Jadi percuma kita punya uang triliunan, kalau misalnya kita bingung, ini gimana nih nanti mau ditaruh di sebelah mana? Ditaruh di dapur nanti Holis yang nyuri, di depan ada Mas Ahli nunggu itu kan. Ditaruh di kamar Mas Ahli Suhadi nih biasanya nih.
yang pintar di kamar misalnya. Jadi sebenarnya di orang kaya itu nggak enak. Apalagi jadi kandidat pilkada kemarin. Gitu. Jadi sejak dia mendaftarkan diri pusing itu gimana cara menang. Gitu ya. Uang berapa? Jadi enakan kita itu. Mm-mm. Belum lagi yang kalah itu kan pusingnya itu minta ampun hutangnya di mana-mana itu ya. Malunya sekian ya sekian ampun itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi dalam konteks ini lebih kontekstual saja. Jadi bukan persoalan kaya atau miskin ini, tapi bagaimana kemudian anggapan kita terhadap anugerah Allah. Jadi miskin itu juga buruk kayaknya. Kalau merasa kurang atau miskin itu juga